Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. 12 bersaudara, Bapak punya pesawat, punya helikopter. Itu udah pada nyobain naik semua, Pak? Suka bersahabat dengan Polri TNI gitu ya. Iya. Termasuk di periode pertama gitu. Itu apa sih Pak yang ingin dipastikan? Itu ada nggak sih di pertanian itu kalau gagal panen itu dapat asuransi gitu Pak? Dua belas bersaudara, ayah saya gajinya Rp116.000. Pulang makan itu tidak jelas. Saya ke hutan kalau lapar. Milenial tidak akan turun ke sawah bertani kalau tidak menguntungkan dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Karena wartawannya yang menulis. Karena tidak terintegrasi. Yang belakangan di... Yang saya katakan, nah inilah jangan dipelintir. Mengelak, tapi kemungkinan Anda berakhir hari ini menjabat. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Untuk itu, ketahanan pangan sangat penting karena sangat mempengaruhi gejolak sosial dan politik di sebuah negara. Nah, sosok yang menjadi bintang tamu saat ini adalah sosok yang pernah mengalami keterbatasan selama 36 tahun hidupnya. Namun ia kini sukses menjadi pengusaha dan juga menteri. Dan saat ini juga adalah periode ketiganya sebagai Menteri Pertanian. Kerap kali turun tangan memberantas mafia pangan, menggenjot swasembada dan ketahanan pangan itu sendiri. Inilah Q&A. Amran turun tangan bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Amran Sulaiman. Pak Amran, apa kabar? Baik. Sudah kemana lagi nih Pak? Baru kembali dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Pak Amran, di awal tahun ini banyak gebrakan yang sudah Bapak lakukan. Sidak minyak kita, Bulog, pupuk. Apa sih sebenarnya yang Bapak cari Pak? Baru awal tahun loh nih Pak. Kebenaran. Kebenaran? Keadilan. Sebenarnya dulu 5 tahun yang lalu itu, periode pertama itu lebih dahsyat. Karena ada 400 tersangka. Dan ada konglomerat besar, 1 orang tersangka. Semuanya sudah beres? Sampai ke Iya akar-akarnya? beres, sampai akar-akarnya. Tetapi saya tidak tahu baru saat ini booming. Kalau dulu... Ini kasus apa Pak? Kalau yang dulu macam-macam. Ada pupuk, pestisida, kemudian beras, macam-macam. Ada bawang, dan seterusnya. Kira-kira nih kuota kasus tersangka lebih banyak dari sebelumnya? Ini kan baru 100 hari. Yang terdeteksi? Yang cukup banyak. Ada sekarang ini yang tersangka selama kami di sini 100 hari. Sudah lebih 10. Lebih dari 10. Tapi bisa jadi 50. Oke, tepuk tangan dulu buat pemanasan dulu. Pak, karena ini masih awal tahun dan ini masih awal segmen. Tadi sudah ada gebrakan kan dari Pak Mentan. Nah, kita mau memberikan gebrakan untuk pemirsa di malam ini di Q&A. Kita berikan kesempatan untuk menggebrak panggung Q&A. Mas Heri Hore, silakan tepuk tangan dengan gebrakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amran Sulaiman, izin berkunjung Pak. Terima kasih, silakan. Kemarin tuh saya salut banget sama Bapak tuh. Sidak ke pasar, nemuin minyak goreng yang nggak sesuai takarannya. Iya. Yang saya salut tuh Bapak tuh bilang ke pedagangnya, bilang ke orang, jangan ganggu pedagangnya. Iya. Kita samperin pabriknya. Ngomong-ngomong udah disamperin belum Pak pagi Pak? Sudah ya. Kalau belum Pak, misalkan kalau belum. Kita sama-sama. Iya, Bapak ikut. Takutnya Bapak nggak ada, petugas datang ke pabriknya, dikasih amplop, selesai. Ya kan Pak? Jadi kayak gitu Pak. Terus segini Pak, kok sidak pasar yang melakukan tuh Menteri Pertanian Pak? Menteri perdagangannya kemana Pak? Sama-sama. Nggak, itu gini Pak. Menteri Pertanian sidak ke pasar tuh kayak pemadam kebakaran nangkep maling Pak, soalnya Pak. Tapi untung Bapak ini Pak, untung Bapak tuh segera tahu tuh minyak nggak sesuai takarannya Pak. Ini kalau dibiarin terus Pak, ada oknum yang ngurangin takaran, oknum takaran. Akhirnya lama-lama Pak, nanti tuh kayak ada judul sinetron tuh Pak. Iya. Akibat terlalu sering
mengurangi takaran minyak goreng, seorang mayat pria licin, Pak. Itu. Assalamualaikum Tepuk warahmatullahi tangan wabarakatuh. untuk Harry Hore. Gimana? Agak ngeri-ngeri sedap juga ya? Ngeri-ngeri sedap, Bu. Oke, itu tadi gebrakan Harry Hore ya. Kita akan berikan gebrakan selanjutnya kepada panelis. Mungkin Bang Kudori yang pertama, silakan. Pak Amran, Ya, saya berkunjung Pak, yang Makasih. kesekian kali. makasih. Melanjutkan yang disampaikan teman tadi, Bapak melakukan sidak ke pasar, menemukan minyak kita yang disunat isinya. Dan sepertinya bukan sesuatu yang mendadak, tapi sudah disiapkan. Karena kalau kita lihat dari video itu, sudah ada takaran gelas segala macam ya, jadi sudah disiapkan. Itu satu. Yang kedua, di tanggal 18 Maret kemarin, Bapak ke Tanah Laut, ke Kalsel, dan menemukan ada keluhan dari petani yang kesulitan untuk berhubungan dengan Bulog atau menjual gabahnya ke Bulog. Dan Bapak secara demonstratif, kalau saya baca dari pemberitaan maupun dari video itu, yang muncul di publik adalah Bapak memecat pimpinan wilayah setempat. Nah, pertanyaan publik, Pak, pertanyaan saya mewakili pertanyaan masyarakat. Bulog itu bukan otoritasnya Kementerian Pertanian. Urusan pasar juga bukan urusan Kementerian Pertanian. Nah, kira-kira ini bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Supaya publik tidak bertanya-tanya. Presiden kita satu. Visi misi Presiden. Kita dibawa kolaborasi. Kita ini harus kolaborasi. Sukses tidak bisa sendirian. Harus kolaborasi semua pihak. Tidak ada kesuksesan yang kita capai tanpa kolaborasi semua pihak. Kembali ke yang pertama, perdagangan. Itu sidak dan bukan direncanakan. Seperti Pak Kodari sampaikan. 1 minggu sebelum bulan puasa, kami diperintahkan Bapak Presiden, semua yang terkait pangan, turun tangan. Operasi pasar besar-besaran. Ini ada 4.000 yang biasanya hanya 10, 100. Ini 4.000 titik seluruh Indonesia. Singkat cerita, kami rapat bersama, rakor bersama Menko Pangan, kemudian Menteri Perdagangan, semua yang terkait. Kita rapat, kita putusin. Ini keputusan bersama. Kemudian kami sidak ke 1 minggu, kami beritahu kepada pedagang seluruh Indonesia, jangan ada mempermainkan harga di bulan suci Ramadan. Kenapa? Tidak ada alasannya, tidak ada celahnya. Beras produksi tinggi naik 52%, itu bukan kata saya, kata BPS. Stoknya hari ini 2,2 juta ton, ini mungkin tertinggi. Nah, celah ini kadang dimanfaatkan mafia. Produksi rendah, makanya harga naik. Stok kurang, harga naik. Celah ini tidak ada lagi. Terus apa alasannya lagi? Kalau harga naik. Minyak goreng. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia. Tidak ada celah juga untuk mengatakan harga naik. Oke. Kemudian kita sepakat demo kewajiban pabrik sawit, pabrik minyak goreng, itu menyetor 50.000 ton kita sepakat ke pemerintah. Kemudian kami cek, ternyata kurang. Yang dikirim hanya 100 ton. Kami cek ke pasar, apa ada minyak kita di pasar. Dan apa sesuai ukuran. Saya sudah beritahu, cek harga, cek ukuran. Kemudian singkat cerita aku dapat 3 perusahaan. Tidak sesuai ukuran, harganya di atas HET. Ini 2 pelanggaran. Kami umumkan, jangan tindak pengecer. Tindak siapa produsennya, siapa pabrikannya. Singkat cerita, ini kita kolaborasi. Menteri Perdagangan saya satu. Kami telepon. Sebelum tiba di tempat saya, Pak Mendak, aku datang ke sini pasar, aku cek. Kemudian kami cek Jawa Tengah, kami cek Jawa Timur. Itu di Jawa Timur ketemunya 7 perusahaan. Berapa ratus miliar kerugian rakyat Indonesia. Berapa triliun kalau ini dilakukan bertahun-tahun. Dan kita harus beresin. Pak, apakah ini ada kaitannya dengan yang Pak Amran ketika awal menjabat itu menyampaikan bahwa harus ada satu komando dalam suasana pangan itu, sehingga Bulog misalnya itu harus ada di bawah Kementerian Pertanian dan seterusnya dan seterusnya. Kami ke Bulog, Bapak Presiden mengatakan selalu satu komando di bawah Presiden. Kita koordinasi. Kalau Bulog tidak melakukan tugasnya, yang kena pertanian. Kemarin di Kalsel kami sudah sepakat harga itu perintah Bapak Presiden menaikkan harga 6.500. Kami temukan dibeli 5.000. Jujur, kami kesel, kami kecewa. Karena tiba-tiba Bulognya aku hadirkan, kenapa tidak beli? Tidak ada dryer. Saya beritahu, apa menterinya yang harus cari dryer? Apa dia bilang, ini tengkulak Pak. Justru Anda yang
harus menghilangkan tengkulak, direct langsung ke petaninya. Itu maunya pemerintah. Mengelak, tapi kemungkinan Anda berakhir hari ini menjabat. Kami tidak di mobil, karena bulan suci Ramadan tidak boleh marah. Tapi memecat boleh. Langsung kami telepon Pak Dirut, pecat. Kapan hari ini? Direktur Resdem, pecat hari ini. Berapa total yang sudah dipecat, Pak? Lumayan banyak. Pernah satu kali yang kalau hubungannya ini kalau tidak salah yang dicopot sudah 4 wilayah pinwil. Nah, kalau Bang Hensat melihat dari aspek politik dengan gebrakan-gebrakan Pak Mentan, itu seperti apa? Nah, itu tadi saya menarik sih. Jadi kalau di sepak bola ada pertandingan klasik ya, El Clasico misalnya Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United. Nah, kalau di politik Indonesia, Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan. Ini El Clasico nih, Pak. Jadi artinya saling menyalahkan sering di publik. Saya nggak tahu yang sekarang ya, mudah-mudahan enggak nih. Tapi kan kadang-kadang begini, Kementerian Pertanian bilang stoknya cukup itu. Kementerian Perdagangan bilang nggak ada ini, makanya harganya mesti naik. Kayak misalnya nih yang terakhir. Ya. Pak Prabowo kalau saya nggak salah minta harga daging sapi itu 75.000 per kilogram. Daging kerbau ya, 75.000 per kilogram. Ya. Kementerian Perdagangan yang bilang kan, ya tergantung dari Kementerian Pertanian apa. Stoknya gimana tuh? Nanti kalau banyak ya kita jualnya murah. Pertanyaannya simpel aja. Kalau El Clasico di sepak bola, itu enak kita lihatnya, Pak. Kalau El Clasico di pemerintahan antara perdagangan dan pertanian, itu kita ngelihatnya jadi deg-degan gitu. Pak Menteri gimana melihat itu? Apakah salah prasangka masyarakat atau ada benarnya kira-kira? Yang saya rasakan sekarang, kabinet sangat kompak. Bandingkan yang dulu. Bapak kan lihat dulu. Yang dulu tuh periode sebelumnya. Periode sebelumnya. Berarti Bapak merasa periode sebelumnya tidak cukup berhasil, tidak cukup kompak begitu? Yang saya katakan ada sekarang ini kompak. Jauh. Ini maaf ya, di bawah kepemimpinan Pak Presiden kita Pak Prabowo itu firm, tegas. Tapi pertanyaannya yang menarik sebenarnya, Bapak kan di periode Pak Prabowo kan baru Pak, ya kan? Baru ini. Sebelumnya kan di periode Pak Jokowi seperti itu. Ini lebih enak yang mana? Dan ada juga pertanyaan, Bapak sebenarnya itu orangnya Prabowo atau Jokowi? Pertanyaannya saya simpelin nih. Ya simpel aja. Ini tentang El Clasico nih tetap. Oh masih, itu nggak simpel sih? Nggak, itu simpel karena begini, di zaman Pak Jokowi, Menteri Pertanian 1, Amran Sulaiman, di periode pertama ya. Iya. Menteri Perdagangan ganti 4 kali. Oh, oke. Artinya? Udahlah biar Pak Henry yang jawab. Biasanya dalam hidupku dan itu ajaran orang tua kami, pantang membahas masa lalu. Itu dia. Itu nggak penting bagi saya. Yang aku bahas adalah masa depan. 2 syarat untuk menurunkan milenial ke lapangan, ke pertanian. Teknologi tinggi dan menguntungkan. Tahu pendapatannya? 20 juta. Ya, masih bersama Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman. Oke, mungkin ke Mas Heri ada yang pertanyaan bikin penasaran nggak? Yang tadi dong, Apa? Bapak itu orangnya Prabowo atau Pak Jokowi? Oh, belum terjawab. Belum terjawab Pak itu. Karena jawabannya ringan banget. Apa? Dua-duanya. Tadi katanya masa lalu udah nggak penting lagi, Pak. Yang tidak penting, yang penting aku ingat sampai sekarang, masa lalu. Apa? Aku jatuh cinta ditolak. Itu kan penting bagi. Oh. Itu karena dia berkontribusi pada hidupku sampai memotivasi saya sampai duduk di tempat sini. Itu yang nolak nyesel nggak, Pak? Oh iya, aku sudah ketemu dan aku beritahu 20 tahun yang lalu. Pada saatnya kamu menyesal. Aduh, Bapak ini kan banyak gebrakan tadi, bersih-bersih, copot orang, atau apapun lah gitu kan, menyisir, sidak. Sehingga Bapak itu dijuluki Mr. Clean. Se-clean apa sih, Pak? Saya tidak sempurna. Jadi memang selalu orang mengatakan Mr. Clean, tapi saya tidak. Tetapi di Kementerian Pertanian kami tidak ada kompromi siapapun, termasuk pernah keluarga saya pecat di sini. Jadi meritokrasi, siapa yang melanggar harus ditindak. Nggak boleh mengatakan maaf, ini baru-baru ada anak angkat pejabat besar. Siapa, Ini, Pak? Yang jelas gini, sudah tersangka, silakan cari sendiri. Oh, pejabat pemerintahan, aparat apa, Pak? Dia setingkat eselon 2 sudah tersangka sekarang. Oke, Dan dari kementerian. Oh, dari kementerian. Ya. Hubungannya dengan Bapak? Pegawai saya di sini, kementerian, kemudian tanda petik ya, kerjasama dengan mafia. Mafianya kami kirim ke
kepolisian, sudah ada tersangka 2, kemudian mereka sudah tersangka juga. Pak, mungkin publik bertanya-tanya begini. Berkali-kali pejabat kementerian, termasuk Pak Amran, bilang ada mafia. Gitu. Termasuk di periode pertama Pak Amran juga begitu. Tadi Bapak menjelaskan ada sekian banyak yang sudah jadi tersangka di penjara dan seterusnya. Tapi kok nggak selesai-selesai sih Pak? Gitu. Sudah selesai. Maksudnya tetap ada. Betul. Gini, itu kejahatan tidak akan pernah habis sampai kiamat. Nah, untuk memitigasi kita harus tegas. Kita harus hitam putih. Tidak boleh ada pertimbangan lain, pertimbangan politik dan seterusnya. Tapi kita tegas saja. Publik itu bertanya gini Pak, mafia itu mana sih buktinya gitu ya? Mana sih? Lah, Pak Kodori sampaikan kan sudah tersangka. Yang dulu-dulu kan ada tuh. Mafia yang itu, PT Ibu. Mafia itu kan bayangannya, wah ini organisasi yang Sindikat, gerombolan. Iya, Pak, pasti gitu. kan biasanya tidak semua kena kan, tergantung penegak hukum. Tapi sekarang saja kan minyak goreng kan ada 8 tersangka. Kami komunikasi dengan Pak Kapolri. Itu udah di level tertinggi atau ternyata masih ada big boss-nya lagi, Pak? Kami tidak tahu level tertinggi, yang penting sudah tersangka yang kemarin yang kami sidak. Tersangkanya ada vendor botol nggak tuh, Pak? Itu vendor botolnya bisa ditanyain lah. Orang seliter cuma 750 kan vendor botolnya tahu. Kalau isinya cuma 750 ya, Pak? Benar juga sih. Dan botolnya juga ikut terlibat ya. Vendor botolnya itu, Pak. Turut Berarti serta. belum diperiksa ya Pak ya vendor botolnya, Apanya? Pak? Pasti sudah diperiksa. Oke. Pasti. Kan Bapak suka sidak nih Pak. Heeh. Coba sidak rumah-rumah Pak. Banyak kaleng kongguan isinya rengginang Pak. Lu gue pikir Aku serius ini pertanyaan. saya udah serius ini, saya terpancing juga. Itu bertahun-tahun Pak dibiarkan. Dibuka rengginang. Silakan. Ada 2 saya pertanyaannya, Pak. Yang satu pupuk, yang satu tentang food estate. Iya. Pupuk, Pak. Itu saya dalam sebuah diskusi saya mendengarkan bahwa kenapa pupuk subsidi itu selalu kurang karena tentang suplai data dari Kementerian Pertanian kepada desa-desa penerima pupuk subsidi. Jadi misalnya di data Kementan 2 ton, ternyata kebutuhannya 4 ton, makanya mereka selalu kurang. Nah itu benar atau tidak? Nah pertanyaan kedua nih sekalian nih, Bapak dianggap sebagai penyelamat Pak Prabowo di case-nya food estate. Nah dari 2 pertanyaan itu silakanlah Bapak mana duluan itu yang mau dijawab itu. Yang pertama, sekarang satu data BPS. Kementerian Pertanian nggak boleh mengeluarkan data. Oh oke. Itu sekarang. Jadi Kalau semua sebelumnya data mengeluarkan, Pak ya? mengeluarkan dulu. Oke. Saya katakan daripada digunakan orang yang tidak bertanggung jawab, lebih baik satu data BPS independen. Jadi data selesai. Kemudian food estate yang kita bangun itu mutlak. Penduduk ini bertambah 3,5 juta orang per tahun. Pangannya dari mana? Kemudian lahan yang sudah ada 7 juta. Kalau ini tidak ditambah, ini bisa kita kekurangan pangan. Pak Hendy tahu sekarang apa yang terjadi di Malaysia? Mungkin sudah lihat antri dan beli beras. Kemarin malam Jepang harga beras hampir 100.000 per kilo. Kira-kira kalau di Indonesia 20.000 aja pasti huru hara. Filipina kekurangan beras. Sekarang nih. Nah, food estate ini sangat penting. Sambil intensifikasi, kita ekstensifikasi. Persiapan generasi ini, anak-anak muda yang di belakang ini akan melanjutkan pembangunan nanti. Jangan kita ego. Kita persiapkan peta jalan untuk itu, agar mereka tidak tersiksa nantinya. Ingat, sekarang ada climate change, perubahan iklim yang luar biasa. Krisis pangan dunia dan berdampak ke Asia, termasuk Indonesia. Ini kita harus jaga. Makanya Presiden perintahkan segera realisasikan ini. Nah itu pertanyaannya begini Pak, ini terkait dengan spion tadi kan, kita sepakat spion itu untuk melihat ke belakang supaya kita bisa maju ke depan. Ya. Pak Prabowo ditugaskan oleh Pak Jokowi bikin food estate. Ya. Nggak jalan nih. Dateng nih Amran Sulaiman. Ya. Jadi nih barang. Wah, penyelamatnya Pak Prabowo. Makanya kemudian Bapak dipercaya lagi menjadi Menteri Pertanian. Nah itu bener nggak tuh cerita itu? Ini menarik sekali. Kami dipanggil, bisa bantu nggak jadi menteri? Iya Pak, siap. Terus gimana menjawab food estate yang Kalimantan kan? Ya. Pak harus dijawab dengan kerja. Nggak bisa narasi. Kami ini eksekutor. Kami ini praktisi. Harus kami jawab dengan hasil kerja. Singkat cerita kami panggil semua ahli. Ahli tanah, ahli tanaman yang dari Kalimantan. Kenapa nggak bisa tumbuh? Oh ini Pak susah air, kenapa? Harap Pak gini-gini. Ini Pak, cahaya matahari dan seterusnya. Agroklimatnya penyesuaian dan seterusnya. Oke, sini. Jadi nggak bisa, nggak. Oke, baik. Aku ini baru dilantik 1 hari.
Saya ingin 41 hari berhasil. Oh, susah. Oke. Duduk sebelah sini. Yang tidak bisa. Yang bisa sebelah sini. Maksudnya, Pak, kamu tidak layak memimpin. Nah, terus? Dia bilang, kalau begitu aku sanggup. Karena dia sudah tahu karakterku. Meritokrasi. Nggak sanggup, minggir. Nakal, minggir. Ke lapangan, tanam, dan seterusnya. Saya katakan, bulan saja orang sudah tanami. Siap ditanami bulan. Apalagi bumi. Ayo kita beresin. 40 hari aku datang. Tumbuh jagung, lebih tinggi dari saya. Subur. Wamenhan datang penasaran. Diutus oleh Pak Menhan waktu itu, Pak Prabowo. Pak Menhan ke sana cek langsung. Aku ditanya, kok ini tumbuh, sana tidak tumbuh? Oh ya beda Pak perlakuannya. Apa? Ini ada ilmunya. Apa ilmunya? Rahasia Pak. Aku didesak. Gimana? Aku bisiki telinga direkturnya. Kalau ini tanaman mati, bersamaan mati karirmu di pertanian. Pak, Dan itu tumbuh. Tapi kenapa beberapa hari yang lalu Pak Amran tuh ngomong food estate gagal karena wartawannya yang menulis. karena tidak terintegrasi. Yang belakangan Yang saya katakan, nah inilah jangan dipelintir. Ini yang dulu, kenapa gagal proyek 1 juta hektar? Karena pendekatannya tidak holistik. konteksnya masa lalu. Iya. Nah ini menarik sekali Pak Kodori pertanyaannya. Dulu di Kalimantan dengan Papua Selatan Merauke, satu orang mempunyai lahan 400 hektar, 1000 hektar. Kita cetak sawah nih, baru tinggalkan. Kalau mau pakai manual, cangkul, itu 20 tahun itu diselesaikan. Ini jadi hutan kembali nih. Apa yang dimaksud holistik? Mulai dari pembibitan, penanaman, panen, penyimpanan, semua menggunakan teknologi tinggi sejajar dengan negara maju Amerika. Dan itu yang dilakukan sekarang. Itu yang dilakukan sekarang dan alhamdulillah sekarang sudah panen. Oh, kenapa Hari? Mewakili milenial ya. Tadi mau bicara tentang mewakili boomers ya. Tadi kan dibilang ketahanan pangan apa di Malaysia atau di mana tadi yang krisis gitu Filipina. kan? Ya, Filipina, itu Filipina, kan. Jepang. Kalau di Indonesia kan takutnya kan gara-gara milenial nih yang nggak mau turun ke sawah. Kan. Menarik nih. Ya Oke. itu kan petani sekarang tuh ya udah uzur-uzur lah, masih Iya. ngakul segala macam gitu Oke. kan. Kenapa nggak tertarik gitu? Atau mungkin nggak sih kalau gagal panen itu kan salah satu kendala juga tuh takutnya wah gagal panen malas bertani ya gitu. Mendingan yang dagang aja gitu. ini. Itu ada nggak sih di pertanian itu kalau gagal panen itu dapat asuransi gitu Pak? Itu kami yang terapkan pertama asuransi. Tapi yang menarik pertanyaannya milenialnya. Milenial tidak akan turun ke sawah bertani kalau tidak menguntungkan dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Betul. Karena nggak mau Dua. kotor, kesannya seperti Iya. itu ya. Nah, Dan masih belum bergengsi menurut Ya, milenial. sekarang kami transformasi pertanian tradisional menuju modern. Dan pakai drone, GPS. Makanya ketemu Traktornya Pelanggan jalan ganja sendiri. ya, Pak, kemarin, Pak. Sekarang yang mendaftar tahu enggak? Milenial tahu mendaftar sekarang 27.000. Termasuk di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. langsung turun ke sawah. Turun ke lapangan 27. Bukan milenial buat konten doang masalahnya Pak. Bukan. Dia bekerja sekarang, kami buka sekarang 1 juta hektar lebih. Dan mereka turun, perempuan yang operasikan traktor. 2 syarat untuk menurunkan milenial ke lapangan, ke pertanian. Karena ada 52 generasi Z dan milenial. Untuk menuju Indonesia emas, ini harus masuk. Kalau gagal menarik milenial, Indonesia emas sulit. Teknologi tinggi dan menguntungkan. Tahu pendapatannya? 20 juta. Saya target minimal 10 juta. Dia dapatkan 20 juta yang di Aceh. Di Merauke dia dapatkan 20 juta, 15 juta minimal per bulan bersih. Artinya dia di atas gaji menteri. Jadi kita ciptakan yang menarik. Tapi kalau pendapatannya 3 juta, pasti tidak mau. Lebih baik jadi pegawai. Kementerian Pertanian itu punya hak otoritatif ke Institut Pertanian Bogor nggak? Yang kemudian sekarang jadi institut fleksibel banget itu. Kan gara-gara itu tuh. Lulusan-lulusan IPB itu nggak ada yang mau jadi petani. Itu maksud saya Kementerian Pertanian tuh punya hak otoritatif nggak? Lulusan-lulusan IPB itu harus jadi petani ya, jangan masuk jadi karyawan bang. Pak, Gitu. Mas Henry, Pak Henry nggak bisa. Milenial nggak bisa dipaksa. Tapi kita ciptakan di situ gula atau semut. Gula seperti semut mereka datang. 20 juta sadis pak? Sebulan. Sebulan. Oke. Iya, bersih. Tertarik Mas. Makanya ini kayaknya Tertarik Mas Hensat. Menurut Bapak, idealnya pendapatan para petani kita tradisional ya, tradisional itu idealnya itu berapa dan apakah sudah terpenuhi di tahun 2025 ini? Sekarang ini posisi
NTP karena itu ukurannya. Itu kemarin terakhir 110, dulu 98 untuk pangan. Dan tahu datanya. 110 itu artinya menguntungkan. Artinya sudah bisa disebut sejahtera atau belum petani kita? Dia sudah cukup, yang penting jangan rugi. Kalau dulu 98, kami pertama menteri sini 98, 97, 98. Artinya merugikan. Nah ini bergerak naik NTP 110. Tapi yang paling tinggi perkebunan 150, 156. Nggak usah urusi saya. Allah sudah kasih rezeki, alhamdulillah. Saya kan dulu pengalaman miskin 36 tahun. Jadi kami ingin berbuat untuk Republik ini. Nah Pak, tadi kan di segmen sebelumnya Bapak sempat menyatakan bahwa gaji petani milenial kita itu di atas gaji menteri. Mereka 20 sampai 30 juta. Berarti Pendapatan. Ya. Pendapatan Bukan ya. gaji, bukan gaji. Berarti kan di bawah itu ya kalau Ya. menteri. Tapi Pak, menurut informasi yang kami terima, Bapak kalau kunjungan itu juga sering pakai pesawat jet, pesawat pribadi. Nah itu duitnya dari mana Pak? Padahal kan kalau kita tahu menggunakan pesawat jet aja, afturnya itu miliaran rupiah. Gini, itulah mungkin yang kami bisa lakukan untuk Republik ini, untuk Merah Putih. Kami tidak ada kesempatan dulu untuk perang memerdekakan Republik ini. Tapi ada kesempatan dengan di sektor pertanian kami diberi kesempatan Allah dan negara untuk mengabdi. Itulah bentuk pengabdian dan itu tidak seberapa. Itu dari uang Bapak pribadi atau biayanya dibebankan ke siapa Pak? Pribadi, perusahaan pribadi. Karena kan kalau masyarakat tidak tahu Pak, wah menteri flexing, bergaya hidup mewah, tidak banyak yang tahu kalau itu dari perusahaan pribadi atau dari kantong Bapak pribadi. Untuk mempermudah pergerakan ini negara kepulauan. Kami biasa kunjungan 4 provinsi 1 hari. 2 provinsi 1 hari. Tetapi bukan beban pemerintah. Itu beban pribadi dan Pasti ya Pak? Insya Allah tidak ada korupsi. Kemudian kami sudah beritahu teman-teman semua di sini kementerian, nggak usah urusi saya. Allah sudah kasih rezeki, alhamdulillah. Saya kan dulu pengalaman miskin 36 tahun. Jadi kami ingin berbuat untuk Republik ini. Kalau ini konteksnya ini pesawat, kami semacam kayak kontrak. Kontrak. Sewa atau Iya, sewa kontrak kayak gitu. bukan beli berarti bukan. Mirip beli. Mirip Tapi beli. saya sekian tahun kita pakai. Saya pakai operasional. Dan itu efektif ya Pak? Iya. Dan uang pribadi tidak ada terlapor. Itu sejak kapan Pak? Sejak kapan Bapak? Kalau yang heli sebelum saya menteri. Jadi menteri memang bukan buat nyari duit kayaknya ya Pak ya? Kalau aku mau cari duit nggak jadi menteri. Bahkan katanya gajinya juga nggak Kalau gaji ya? saya aku terima, Oke. baru serahkan ke anak-anak, dia bagi ke yatim piatu. Kalau Di gitu dalam. meyakinkan keluarga gimana Pak? Maksudnya kan duit nih, ya namanya istri kan gitu ya, mana lah duit hasil kerja gitu, mana nggak ada. Kan sudah ada Allah kasih lewat perusahaan. Saya bukan dari anak kaya, saya orang miskin dulu. Miskin banget. Jadi hidup saya susah dulu. Saya 36 tahun. Kalau saya ke Jakarta, tidurnya di mana? Di Masjid Istiqlal. Saya tidur di Istiqlal dulu. Kalau ke Jakarta, naik kapal laut. Allah sudah kasih, masa tidak mau mengabdi? Saya belum ada apa-apanya dibanding pahlawan kita. Nyawanya diserahkan untuk Merah Putih. Tanpa gaji. Kita sudah ada fasilitas Allah kasih. Karena kita hidup di Indonesia. Masa nggak mau berkorban? Siapa sih yang membuat sosok Amran Sulaiman bisa menjadi sosok yang seperti ini? Berani, tegas, seolah tidak ada takutnya sama sekali. Jadi pejabat kan juga rawan korupsi, tapi pede aja begitu Bapak. Iya, Menjalani ini semua. urat takutnya nggak ada beliau. Iya. Gini, setiap detik adalah takdir. Ajal, jodoh, semua itu sudah diatur. Ilas, kalau kami, sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul kami Muslim, undang-undang kami bergerak. Dikritik apapun, kan ada pengadilan nanti, kita ketemu. Kayak Pak Kadari, kritik saya kan diadili nanti berdua. Kami selamatkan 280 juta orang pangannya. Tapi dia kritik saya, 200 juta nanti dia pertanggungjawabkan di akhirat. Tapi kan Bapak lahir, tumbuh, berkembang itu pasti melihat sesosok atau sesuatu. Jadi ayah saya prajurit Babinsa. Saya 12 bersaudara. Ibu sangat lembut. Ayah tegas. Dan pesannya ayah, jangan pernah kamu memakan haknya orang. Kalau ibu, jangan bahas masa lalunya orang yang tidak penting. Persoalannya orang, di sini gagal nih. Kalau mau, yang saya tahu ya,
Karena Pak Hendy orang hebat, Pak Kodari. Orang itu mimpi besar. Semua orang mimpi besar. Make big dream. Semua orang. Kemudian take action. Bertindak. Ini masih mudah. Yang paling sulit dalam hidup adalah persisten. Bertahan dalam tekanan, bertahan dalam tekanan. Karena kalau ada yang bertahan dalam tekanan, dia jadi berlian, minimal emas. Tekanan terbesar Bapak apa Pak dalam hidup? Tekanan kemiskinan. Kenapa merasa tertekan dalam kemiskinan? 12 bersaudara, ayah saya gajinya 116.000 rupiah. Pulang makan itu tidak jelas. Saya ke hutan kalau lapar, cari buah dan seterusnya. 12 bersaudara. Bisa bayangkan bagi 12 berarti 14 kita harus makan. Gajinya 116.000 rupiah per bulan. Dan kita tidak ada warisan. Warisan adalah jangan makan bukan hakmu. Ibu juga menjadi orang pertama yang pada saat itu memiliki doa kepada Bapak dan sering mengucapkan kamu akan jadi menteri. Benar demikian? Benar. Itu Dan sebuah Ibu, visi. hati-hati. Semua ini sia-sia perjuangan kita tanpa ridho Ibu. Cocok. Jangan. Cocok itu. Tapi spesifik menteri Ibu waktu itu menyebutkan. Iya, aku doakan. Kami kelas 2 SMP. Pulang dari sekolah. Kami lapar biasalah, kurang makan kan. Siapa yang duluan pulang itu yang makan duluan. Terus di tangga, saya doakan kamu jadi menteri. Nak. Itu 40 tahun yang lalu. Dan jadi kenyataan. Ketika sudah Itu menjadi dasar. kenyataan. Tapi ingat, kalau ada seorang anak menggores hati ibunya, jangan mimpi kamu lihat cahaya dunia. Apapun kepintaran, kecerdasanmu. Tidak. Artinya ketika sekarang doa Ibu itu sudah terwujud, seandainya beliau ada di sini, apa yang ingin Bapak sampaikan ke beliau? Terima kasih yang tak terhingga. Karena semua kebaikan yang saya lakukan itu untuk ibu saya. Dan saya ada dulu di sini karena doa beliau. Oke, Bang Henry. Ini receh nih Pak, tapi penting ya. Ada dua nih. Yang pertama, adakah kecemburuan di 11 saudara yang lain karena tidak didoakan jadi menteri misalnya? Wah, ibu nih cuma Amran doang nih doain jadi menteri, kami enggak gitu ya. Ada nggak itu Pak? Maksudnya kecemburuan di kalangan saudara. Kemudian yang kedua, 12 bersaudara, Bapak punya pesawat, punya helikopter. Itu udah pada nyobain naik semua Pak? Dia yang pakai. Oh, dia Kalau saya tidak, ya dia gantian aja. Oh. Toh itu cuma gini. Saya ya. Iya Pak. Saya usahakan, saya juga tidak sempurna. Jangan pernah simpan dunia di hati. Simpan di Itu tangan. susah tuh Pak. Memang susah. Saya juga termasuk susah. Simpan di tangan. Jangan disimpan di hati. Punya pesawat tuh. Gitu. Saya bersaudara ada yang menarik. Ini waktu pertama jadi menteri. Ya. Kami duduk di Serambi. Ada serambi-serambi kecil. Adik saya jadi tentara polisi. Kemudian kakak saya pegawai dan seterusnya duduk dampingan. Ada satu jadi guru. Saya masih pengangguran. Mau selesai. Terus ini doa nih. Hati-hati. Doa ibu tadi. Terus saya diginiin. Kasihan saudara kita ini. Kuliah tapi menganggur. Yang polisi ini. Sudah cerita semua. Saya nyeletuk. Ya moga-moga suatu saat aku datang pakai kacamata dan kau jemput saya. Terjadi. Begitu kami dilantik 2014, Panglima TNI ajak pulang kampung karena tahu anak Babinsa, aku mau lihat rumahmu. Pulang kampung dijemput, kebetulan ada kacamata hitam. Semua kebetulan. Aku pakai kacamata hitam, turun dijemput adik-adik saya, kakak saya, aku colek. Gimana pakai kacamata? Masih ingat enggak? 15 tahun yang lalu. Jangan disinggung itulah, sudah selesai itu masalah. Pak, ini boleh jawab jujur ya Pak ya? Iya. Dengan banyaknya saudara dan juga kapasitas Bapak memiliki power seperti ini, itu digunakan juga nggak Pak untuk memberikan akses-akses khusus privilege kepada keluarga atau saudara-saudara Bapak yang sebagian kan juga tadi menyampaikan ada yang aparat ya Pak ya? Ya, Gitu. ini. Nah, gimana Pak? Kami kunci, Menteri Pertanian tidak punya saudara, keluarga, sahabat. Nggak boleh ada masuk sini. Titik. Kamu nggak boleh injak sini. Jadi nggak ada keluarga yang pakai plup-plup, tetot-tetot nggak ada Pak ya? Nggak boleh. Aku beresin. Tapi pribadi saya, kalau katakanlah dia butuh biaya, butuh apa, itu mutlak. Itu di usia berapa Pak? Bapak udah stabil secara 36. 36 baru tembus. Sebelumnya? 36 pertama kami dapat rezeki. Iya, racun tikus. Sebenarnya
Yang banyak itu racun tikus. Tikus diracun oleh Amran. Itu yang karena penemuan baru. Nah, anak-anak muda kalau mau sukses dan cepat masuk di ruang kosong. Ruang kosong adalah buat sesuatu yang tidak ditemukan orang. Itu mencetak dolar besar. Bapak tambah, kenapa sih Menteri Pertanian lebih senang bersahabat petani? Lebih banyak waktu di petani daripada TNI Polri. Baik, kembali di Q&A masih bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Amran Sulaiman. Nah, sebelum kita memulai perbincangan yang lebih seru lagi bersama Pak Amran, mungkin Mas Heri ada yang lebih seru lagi yang ingin ditanyakan, disampaikan ke Pak Amran, silakan. Jadi pengusaha sama jadi menteri itu musuhnya banyakan mana, Pak? Jadi menteri. Jadi menteri. Itu cara ini bernegosiasinya atau Enggak usah negosiasi, ikhlas saja. Aku bekerja karena Allah, untuk umat, untuk bangsaku yang saya cintai. Pernah diancam, Pak? Ya pastilah. Diancam apa, Pak? Aku pernah mau dikriminalisasi. Mau dimasukin Ya. bui? Iya, 4 tahun diperiksa di sini, nggak ketemu masalah. Dan aku beritahu, kalau aku dipanggil, aku mundur. Dan aku umumkan siapa yang buat masalah pada saat itu. Jadi, tidak semua orang senang. Kita maklumi juga. Menurut Bapak, apa yang membuat orang-orang tuh nggak suka dengan Bapak? Satu, kalau swasembada, impor terhenti, mata pencariannya terhenti kan? Mata pencaharian Yang impor, mafianya. Oke. Sederhana kan? Iya. Ada pernah mengalami iming-iming tertentu nggak, Pak? Oh sering. Sering. Paling besar Sering. berapa, Pak? Pernah dulu yang disaksikan salah satu teman dan diumumkan di rapat di sini, Rapim, itu 500 miliar. Yang saksi langsung, masih ada ajudan saya itu, 125 miliar. Agar supaya apa orang yang ingin memberikan itu? Dia yang satunya sudah bekerja. Bapak terlalu baik. Saya untung besar. Aku mau kasih saran. Enggak. Itu rezekimu. Enggak boleh. Tanda terima kasih. Iya, begitu enggak ya? boleh. Nah itu yang ngasih apa nggak tahu kalau Bapak udah punya pesawat ya? Waktu itu belum. Oh, belum waktu itu. disuruh beli pakai duit itu? Oh gitu. Pak Menteri Pertanian itu suka bersahabat dengan Polri, TNI gitu ya. Iya. Termasuk di periode pertama gitu. Itu apa sih Pak yang ingin dipastikan? Mestinya Bapak tambah. Kenapa sih Menteri Pertanian lebih senang bersahabat petani? Lebih banyak waktu di petani daripada TNI Polri. Iya kan? TNI Polri adalah penegak hukum, melindungi masyarakat. TNI Polri bersatu dengan rakyat, Indonesia kuat. Dan tidak ada bisa negara secanggih apapun senjatanya, teknologi senjatanya, dan seterusnya. Kalau rakyat bersatu TNI Polri, itu tidak bisa dikalahkan. Nah, Pak, saya punya 2 pertanyaan singkat Ya. nih. Tapi yang pertama dulu, Pak. Melihat Bapak tadi menjelaskan dan berbicara, saya penasaran, Bapak pernah sakit hati nggak sih, Pak? Misalnya nih, dulu di periode sebelumnya, itu nggak dilanjutkan jadi menteri. Nah, itu perasaannya gimana? Pernah sakit hati nggak, Pak? Itu pertanyaan pertama dulu. Ya, sakit hati dimanapun, jangan dibawa, jangan terlarut. Tapi pernah. Karena Anda jadi korban. Tapi waktu itu, Bapak sakit hati nggak, Pak? Ya, itu rahasia. Saya sakit hati yang paling tinggi adalah di saat aku susah, dihina, ditolak orang yang saya cintai. Siapakah, Pak? Rahasia. Oh, masa lalu yang tidak Iya, tapi menyenangkan aku itu, Pak? beritahu dalam hati kecilku, nanti 15 tahun aku berubah. Bapak seperti dendam sekali, belum move on ya, Pak ya? Biarlah waktu menjawab dan kamu menyesal pada saat itu nanti. Wah, Oh, Tapi nggak boleh dendam. nggak boleh Pak. nggak boleh dendam. Oke. Kenapa? Kalau ada yang menyakiti, itu adalah guru terbaik kita, membuat kita kuat. Dan dia yang menyakiti saya adalah bagian dari hidupku. Makanya jangan rawat dendam. Barusan yang Bapak sampaikan, Bapak terlihat sangat tegas, tanpa beban ketika berbicara, mengambil kebijakan, menantang para koruptor, mafia. Seolah-olah Bapak itu tidak punya beban dosa ataupun kasus-kasus yang kadang itu membuat para pejabat itu tidak berani dan tidak tegas seperti itu. Nah, apakah memang Bapak memang benar-benar tidak memiliki masalah yang menjadi beban atau yang menyandra Bapak sehingga Bapak nothing tulus begitu saja menjalani semua dan seberani ini, Pak? Jadi gini, kita berangkat dari keikhlasan. Yang kedua, jangan mimpi tangan kotor membersihkan lantai kotor. Atau sapu kotor membersihkan lantai kotor. Harus sapu bersih. Karena anak-anak ini tidak akan patuh kalau bapaknya tidak bisa teladan. Oke.
aku punya celah satu saja, itu pasti ada sanksi sosial beredar dan dia demotivasi bahwa ini adalah omong-omong pimpinan saya. Itu sangat berbahaya. Jangan teladan dalam narasi, tapi teladan dalam tindakan. Ini dipublikasi nanti. Kalau ada satu orang mengaku pernah memberi amplop ke saya dengan isinya, bukan amplop, dengan isinya, dan lolos, hari ini juga saya berhenti tinggalkan jabatan di sini. Ya, teman-teman, waktunya sangat terbatas dan sudah habis, tapi masih ada kesempatan untuk panelis memberikan closing statement. Singkatnya, mungkin kita mulai dari Bang Kudori terlebih dahulu. Pak Menteri, tugas Bapak di pemerintahan sekarang nggak mudah. Ya. Beban untuk mencapai swasembada pangan tidak mudah. Saya kira di pundak beliau ini beban 280 masyarakat ditumpukan, terutama dari petani. Kita berharap Pak Menteri tetap teguh, Pak Menteri tetap tegas dengan seperti yang sudah berjalan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama swasembada dan tugas-tugas yang dibebankan ke Pak Menteri tercapai. Bang Mesat. Kemarin Bapak sudah membuat gebrakan minyak kita. Kemudian banyak juga gebrakan-gebrakan lain. Termasuk Pak Prabowo pun sudah merasakan gebrakan Bapak. Semoga swasembadanya berhasil, Pak. Amin. Dan bila swasembada di satu produk sukses, mohon juga di produk-produk yang lain juga diswasembadakan. Tapi yang paling penting, saya setuju tadi apa yang disampaikan Heri, buatlah generasi muda kita percaya diri dan mau menjadi petani. Kalau Heri? Kalau saya sih berharap menteri-menteri lain tuh seperti tegasnya kayak Bapak, beraninya kayak Bapak gitu, yang berani, kayaknya tadi berani melawan apapun gitu. Pokoknya yang saya mau tuh Indonesia, kalau menterinya kayak Bapak semuanya mungkin Indonesia akan baik-baik aja, Pak. Terakhir silakan Pak, closing statement menanggapi panelis dan juga mungkin pesan untuk anak-anak muda di luar sana, Pak. Yang pertama, kita kolaborasi membangun ini Republik. Kita harus mencintai generasi milenial. Kita harus menjaga mereka. Kita harus meletakkan fondasi yang kuat dari sekarang. Khusus untuk generasi milenial, Anda harus berani berproses, persisten. Anda berkarakter kuat. Insya Allah Indonesia menjadi negara superpower ke depan. Ya, komitmen Bapak, Pak, sebagai pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat kita, Komitmen Pak. kami di pertanian, kami akan mengejar target yang diberikan adalah swasembada. Kemudian internal, kami akan beresin kalau masih ada koruptor yang tersisa atau mafia tersisa di sektor pertanian. Pak, sekali lagi terima kasih waktunya. Sama-sama. Sungguh kesempatan yang luar biasa, banyak inspirasi, dan kami doakan Bapak selalu sukses, semangat terus, dan semoga terwujud apa yang menjadi cita-cita, kebijakan, dan juga hal-hal tujuan yang positif bagi masyarakat, khususnya para petani. Dan demikianlah episode Q&A kali ini, pemirsa, semoga dapat memberikan inspirasi bagi Anda semuanya. Saya Yohana Margareta, atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan juga kebersamaan Anda bersama Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Pak, terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.